beliau sebagai orang nomor 2 di Republik ini. Rupanya beliau itu juga garis turunnya ada di Arus Beje. Apa yang menjadi alasan utama untuk Madura menjadi provinsi? Kemarin kan ada kunjungan Pak Wapres ke Madura. Ya. Komentar Pak Wapres itu seperti apa, Pak? Beliau ya sebagai orang tua, sebagai kiai kan sangat kelihatan ya bagaimana menjalankan tugas-tugas beliau sebagai orang nomor 2 di Republik ini. Tentu saya senang, sangat senang bisa mendampingi beliau karena beliau itu juga memetakan jadi garis keturunan. Rupanya beliau itu juga garis turunnya ada di Arus Beje, di Rosbeje. Oh, Bangkalan. Jadi dulu kalau dilihat di Banten tuh ada Harisbaya, Pangeran Harisbaya itu sebenarnya Arus Beje. Dan ada pesantrennya, saya ikut mendampingi di situ. Dan beliau sangat berkeinginan untuk menelusuri itu, gitu. Karena sesungguhnya kan gini, banyak orang-orang atau siapapun manusia ini dipilih oleh Tuhan untuk memberi peninggalan-peninggalan baik. Nah, tentu kita yang berikutnya ingin meniru, ingin mendapatkan nikmat yang baik-baik itu juga kan. Nah, saya memaknai seperti itu. Makanya kedatangan beliau ke Madura. Dan beliau jangan heran ya, beliau tuh bisa bahasa Madura. Ya, tentu saya senang ya Pak Wapres itu bisa bahasa Madura. Saya kaget juga waktu mendampingi beliau di pengungsian, tempat pengungsian di Lumajang karena eks musibah Semeru. Kita siapkan di situ rumah. PU kan kebetulan membangun hunian tetap namanya. Ketemu dengan mereka, saya diminta untuk sebagai penerjemah. Sampaikan di sana bahasa Madura ya. Ternyata beliau bisa bahasa Madura. Bisa bahasa Madura, mungkin tidak banyak kosakatanya, tapi spellingnya itu benar, sangat benar seperti orang Madura bicara. Jadi kalau menurut saya itu ya nikmat besar bagi bangsa kita bahwa ini kan kombinasi. Pak Wapres diberi tugas masalah kemiskinan macam-macam, terus menjadi guru bagi bangsa ini, dan beliau termasuk Wapres yang aktif. Kebetulan kan saya juga kenal kepala sekretariat Wapresnya juga dari kampus di Malang juga. Alhamdulillah kita punya pimpinan kombinasi dari situ. Jadi nggak mungkin yang namanya manusia itu kan ada plus minusnya, yang satu kuat di sana, satu kuat di sini. Ya. Karena emang ini itu udah hukum alam sih. Kan ada kanan ada kiri, dalam arti kalau yang kanan di depan, yang kirinya di belakang kan. Yang penting kan saling melengkapi. Jadi tidak bersaing. Karena alhamdulillah nggak ada persaingan. Cuman kan yang tadi Bapak sampaikan, Pak Wapres itu ada keturunan Madura kan. Iya. Kalau itu diakui beliau cerita. Berarti secara tidak langsung Wapres kita itu keturunan Madura kan. Jadi orang Madura itu tidak cuma menteri, kalau sekarang Pak Wapresnya juga keturunan Madura juga. Iya, secara genetik. Kalau kita lihat sejarah ya politik, Madura itu bahkan sebenarnya pernah jadi negara kan. Oh, dulunya negara Pak? Negara Madura kan dulu ada waktu Republik Indonesia Serikat. Salah satunya adalah negara Madura. Oh, gitu. Artinya itu dalam kancah perpolitikan ya. Jadi apakah itu strateginya Belanda, karena ada bahasa sejarawan juga menjelaskan bahwa itu adalah strategi Belanda untuk memecah belah. Tetapi faktanya ya kan banyak tempat yang lain juga bisa menjadi negara, tapi tidak. Tetapi pada saat itu Madura menjadi negara. Artinya dari apa? Ya memang dari sananya ya memang punya potensi yang seperti itu. Berarti kalau sekarang rencana jadi provinsi itu wajar kan ya Pak? Kalau saya melihatnya sangat wajar. Karena emang dari dulunya udah negara kan di sini. Sangat wajar. Cuma yang perlu dibarengin bahwa dukungan apapun tentu kan mau
membuat daerah otonomi baru atau tidak. Kalau saya memandangnya, apakah daerah otonomi baru itu memberi tambahan kesejahteraan tidak untuk rakyat? Ya benar. Jangan sampai itu lari ke tempat yang lain. Ya, dah. Apakah dengan misalkan jadi provinsi sendiri? Yang disebut provinsi Madura itu yang mana? Karena Tapal Kuda juga Madura. Oh gitu. Gitu. Situ Bondo juga bahasanya Madura. Sama Madura juga. Nah, mungkin itu saya tahu banyak senior-senior yang punya keinginan untuk itu. Mungkin ya beliau-beliau kan punya pengalaman lebih panjang. Mungkin dari proses diskursus politik yang pernah beliau-beliau alami, mungkin lebih baik jadi provinsi sendiri. Kalau dari segi barusan kata Bapak untuk jadi provinsi itu wajar ya. Cuman kalau dari ini kelayakan, layak enggak Madura jadi provinsi? Saya belum mendalami ya persyaratan untuk sebuah wilayah menjadi provinsi sendiri. Yang baru-baru kan kita di Papua. Kalau Papua itu mungkin pertimbangannya karena luas wilayah yang sangat besar itu. Sehingga tentang kendalinya terlalu jauh, sehingga diperlukan. Nah, ini yang harus diidentifikasi oleh tim, oleh teman-teman. Apa yang menjadi alasan utama untuk Madura menjadi provinsi? Tentu kemarin saja kan misalkan di Sumeneb sudah ada demo untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Sumeneb. Itu karena memang banyak kepulauan di Sumeneb. Iya, pulau kan banyak di Sumeneb. Sehingga kalau misalkan persyaratan minimum satu provinsi itu 5 kabupaten dengan adanya Kabupaten Kepulauan Sumeneb yang baru, mungkin secara administratif terpenuhi. Tapi kan bukan hanya itu pasti persyaratan. Saya tidak terlalu mendalami kalau itu ya. Kalau persyaratan itu. Cuman dari segi pembangunan kayaknya cukup nggak untuk diangkat jadi provinsi? Iya, kan membangun satu daerah sekarang di samping tentu PAD ya, pendapatan asli daerah. Itu yang sekarang pasti menjadi sumber terbesarnya kan dari APBN. Nah, jadi APBN itu memberi yang sekarang disebut dengan dana transfer ke daerah itu macam-macam, ada DAU, ada DAK, macam-macam. Dan jumlahnya masih lebih besar daripada PAD, pendapatan asli daerahnya. Gitu ya? Iya. Jadi kalau dilihat mungkin kita kabupaten-kabupaten punya para birokrat ya, itu mungkin memang tidak cukup kalau dibiayai gajinya dari PAD. Jadi dia pasti dari APBN. Dulu waktu awal-awal otonomi daerah malah ada yang kalau misalkan APBD-nya itu 100, untuk gaji bisa ada yang 80. Itu awal-awal otonomi daerah. Tapi ini tidak berlaku, bukan saya maksudkan di Madura ya, secara umum. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang 90. Kan bisa kita bayangkan berarti kalau dari 100 APBD 80 atau 90 untuk belanja rutin dan belanja pegawai, berarti belanja untuk melayani rakyatnya kan kecil sekali. 10%-nya kan. Ya, makanya nanti apapun rencana untuk menjadikan provinsi itu harus dipastikan ini bukan malah nyedot sumber daya yang harusnya turun ke rakyat terus jadi ke birokrasi. Untuk kedepannya bagaimana caranya kita menyiapkan SDM di Madura itu, karena sekarang ini masih banyak persepsi jalan sajalah daripada sekolah kan gitu Pak. Iya. Ya, ini tantangan besar ya. Ya. Karena sesungguhnya kalau kita lihat tadi yang kita diskusikan, ada orang ingin, sebagian tokoh ingin Madura menjadi provinsi. Saya memaknainya, sesungguhnya keinginan itu kan didorong oleh keinginan untuk mentransformasi Madura ke depan. Ya.
Madura menjadi Madura yang lebih baik. Ada yang berpendapat bahwa dengan menjadi provinsi maka pembangunannya menjadi lebih cepat dan seterusnya. Ya. Tetapi yang tidak bisa ditinggal untuk kita diskusikan lebih baik tadi pertanyaan sampean. Jadi bagaimana SDM Madura ini? Ya. Tentu melihatnya begini. Pertanyaannya apakah SDM Madura tidak capable? Kalau itu semua orang pasti bilang berdasarkan statistik banyak tokoh yang berasal dari Madura. Ya, dulu bahkan ada Menteri PU Pak Radinal Mokhtar itu sebenarnya darah Madura. Oh, itu orang Madura juga. Beliau tinggal di Surabaya. Ya. Menteri Perdagangan waktu itu ada Rahmat Saleh, Menteri Pendidikan. Jadi banyak orang Madura yang pernah diberi amanah di Republik ini untuk menjadi pemegang kebijakan, menjalankan kebijakan. Jadi dari situ saya tidak khawatir bahwa sebenarnya pada sebagian dari kita orang Madura itu cukup. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah pola pendidikan yang menjadikan mereka itu menjadi champion, menjadi tokoh panutan itu diikuti tidak dengan cara-cara modern, cara-cara orang kita sekarang menyiapkannya. Mungkin orang-orang secara kelembagaan dulu tidak ada yang spesifik seperti itu ya. Tapi orang tua zaman dulu kan kuat ya keinginannya. Oleh karena itu sekarang kita menilik ke dalam bahwa sesungguhnya kita punya kemampuan untuk itu. Ada buktinya. Oleh karena itu sebenarnya sekarang di Madura harus ada upaya-upaya yang terstruktur ya, yang membuat lebih modern dalam pendidikan. Ya. Kalau kita lihat dulu adik-adik kita yang SMA itu banyak yang juara sampai juara Olimpiade. Berarti apa? Bibitnya sudah ada. Sudah ada. Nah, tinggal bibit-bibit yang baik ini mau dibawa kemana nih? Mau digodok dalam situasi seperti apa? Apakah dia digodok dalam situasi pertentangan? Ataukah digodok dalam situasi dia adalah kompetisi dengan, karena apa? Saya tidak khawatir bahwa orang-orang Madura itu bisa berkompetisi. Benar. Karena Madura itu punya kalau identifikasi secara umum orangnya lebih egaliter ya kan? Sebagai ciri dari orang-orang pesisir. Coba kita lihat di Madura itu kan rata-rata sebenarnya yang berkembang di pesisir ya. Sehingga ciri-cirinya dia egaliter, dia terbuka. Dengan terbuka dia lebih mudah menerima perubahan. Ya, nah, yang ketiga inilah yang harus kita cermati. Dengan perubahan-perubahan yang sekarang mungkin tidak seperti dulu. Ya. Kita sanggup nggak atau sudah mempersiapkan diri nggak untuk menggunakan perubahan ini sebagai kesempatan? Karena kalau tidak kena libas nih. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana situasi misalkan angka-angka partisipasi sekolah macam-macam? Tentu itu menjadi basic pengetahuan kita untuk menilai apakah fondasi ini sekarang disusun sedemikian rupa tidak untuk memastikan bahwa championship pencapaian para seniornya dulu itu bisa diikuti. Nah, saya tidak bisa memberikan penilaian. Ya. Tentu teman-teman yang sekarang ada di kalau ini Pak tinggal di Madura kan sekarang menurut tadi yang Bapak ceritakan tuh kan pemangku kebijakan tuh banyak kan orang Madura. Banyak. Kayak ada yang di menteri ya, kayak Bapak Sekjen, terus KPK juga orang Madura. Yeah. Bisa nggak Pak di antara pemangku kebijakan itu bersatu jadi mentor anak-anak milenial sekarang Pak? Sangat mungkin sebenarnya. Tinggal programnya, tinggal wadahnya didorong. Enggak kan, kalau wadahnya kan mungkin
kayak Bapak ini kan lebih paham. Ya karena gini sebenarnya pada saat kita tuh ada di tempat masing-masing, tentu kita kan fokus ya. Tentu harus ada yang merangkum. Karena kan saya kan nggak mungkin kan saya berpikir tentang bagaimana pembangunan pertanian. Saya kan harus fokus bagaimana pembangunan infrastruktur, ya, kan? Agar ini bisa deliver ya. Jadi demikian juga bahwa Pak misalkan tadi saudara kita yang di KPK kan tentu punya tugas-tugas tertentu. Nah, ini harus ada yang merangkum. Ya, bagaimana mendesain agar ini menjadi tadi yang menjadi mentor-mentor yang anytime bisa diskusi dengan anak-anak muda-muda. Ya, kita kan nggak mungkin punya waktu khusus ke situ ya, kecuali tadi ada hub-nya, ada tempat yang menyambungkan. Nah, ini nggak mungkin kalau tidak dilakukan dari dalam Madura sendiri. Ya. Ini penting kita lihat fakta aja ya. Kita yang relatif sering berhubungan dengan Madura, sering pulang, kita kan merasakan perubahan itu. Ya, saya dulu kalau kecil suka diajak bapak tuh jalan ke desa ya. Kita jalan di jalan raya, orang duduk jauh di sana hampir nggak kelihatan itu. Bisa jadi kita tuh minta izin, lenun gitu kan. Ya. Sekarang ada nggak? Udah naik jarang. Motor udah lewat aja. Udah jarang sih. Iya, udah jarang. Ya. Ingat, transformasi itu karena kita ikuti dengan secara evolusi, kita nggak nyadar kalau perubahan itu ada. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang Madura yang mereka sudah migran, pergi dari Madura, keluar Madura, misalkan di Kalimantan, atau ke tempat yang lain. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang Madura dulu bersosialisasi, bermasyarakat, nah kita lihat diri mereka. Ya, di perantauan. Di perantauan, karena mereka akan pegang erat itu. Ya, ya. Nah, ini kan tantangan sebenarnya. Jadi bagi yang di Madura, apakah nilai ini tidak lebih baik dari yang mereka temukan karena tadi terbuka? Kalau yang di perantauan pasti karena dia adalah enklave, dia adalah kelompok sosial kecil, pasti dia cenderung menutup, tidak terbuka kalau orang-orang Madura sendiri. Itu pasti. Mereka peer group-nya ada orang-orang Madura sendiri. Berarti target kedepannya ini kita harus segera terkoneksi semuanya, ya. Pak. Biar Madura ini tambah maju lagi. Ya, kalau kan banyak juga ya kita ngikuti di Madura ada masalah begini, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Seharusnya ada sekelompok orang yang memang ingin Madura itu menjadi jauh lebih baik dengan menyiapkan SDM. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Ya, kita punya senior kayak Pak Mahfud yang lebih sering. Dengan cara beliau mengambil sikap dalam hal kebijakan publik seperti yang telah beliau sekarang lakukan, itu sesungguhnya pelajaran besar bagi generasi muda, ya kan? Tentu tidak hanya terbatas di Madura, tetapi selaku orang Madura pasti lebih eager, lebih mau menggunakan beliau sebagai role model untuk menunjukkan integritas, untuk menunjukkan bahwa memang orang Madura itu lebih terbuka, jujur gitu. Iya, tangguh. Iya. Itu kan cara yang lain. Cara beliau seperti itu. Mungkin kalau saya tadi bisa nggak ada hub-nya, karena tidak semua orang Madura yang di luar punya kesempatan seperti Pak Mahfud dan punya passion seperti beliau. Tapi ada juga, gitu. Iya. Banyak sebenarnya banyak hal, apalagi nanti di lapangan bisnis mungkin ya pasti ada. Insya Allah banyak orang-orang Madura di situ. Oh iya Pak, cita-cita Bapak selama ini yang belum terlaksana apa aja Pak? Apa ya? Saya tuh dulu gini nih. Untuk Madura, untuk bangsa mungkin. Tentu kalau untuk bangsa saya inginkan kita menjadi jauh lebih baik dalam melayani rakyat. Gitu. Ya. Kalau untuk Madura Pak?
Untuk Madura secara kelembagaan birokrasinya menjadi lebih tertata dengan lebih baik, ya. Yang menampilkan wajah-wajah pelayanan publik yang lebih baik. Jadi orang punya pemimpin itu bukan karena ditakut-takuti, ya kan? Ya benar-benar. Ya, itu mungkin yang harus menjadi pemikiran mendalam. Jadi pemimpin itu dipilih bukan karena ditakuti, tapi karena dicintai. Dicintai dan kualitasnya juga, Pak. Dan ini yang harus betul-betul didorong. Dari mana mulainya? Tentu dari unit terkecil, mungkin desa, mungkin RT, mungkin RW, ya kan? Dan itu pasti tidak mudah. Cuma tidak ada hal yang sulit kalau kita juga mulai melakukannya. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda Madura itu, Pak. Ya, tentu untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang Tuhan, Gusti Allah memberi kesempatan kepada kalian yang muda-muda untuk hadir lebih belakangan, kan? Kalau kami kita yang lebih tua ini kan secara akal datang lebih awal, mungkin akan selesai juga lebih awal. Yang perlu diingat adalah bahwa satu, apapun kondisi pendidikan yang dialami sekarang, sesungguhnya di dalam darah kalian itu adalah darah orang-orang yang bisa berjuang. Di darah-darah kalian itu ada garis-garis keturunan yang bisa membawa championship, keterbukaan, orang yang bisa berkata jujur, tentu loyal. Sejak zaman Bung Karno kan kelihatan bagaimana sejarah. Oleh karena itu, satu, jangan lupakan sejarah, baca sejarah tentang bagaimana perjuangan orang Madura, interaksi orang Madura dengan lingkungan, dengan Mataram, dengan tempat-tempat yang lain. Dan dengan cara seperti itu nanti bisa mengambil hikmah. Oh, sesungguhnya bahwa orang Madura itu terbuka. Itu menjadi keuntungan yang lebih dibandingkan orang-orang lain. Tinggal berikutnya adalah mengasah. Nah, dan orang Madura itu terkenal pinter-pinter sebenarnya. Oleh karena itu, kepinteran itu kalau didampingi, disertai dengan integritas yang baik, sesungguhnya itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Pinter, berintegritas, sama dengan PU yang sekarang. Makanya saya merasa itu kayaknya ya hal yang dari dulu ditanamkan. Kalau Pak Menteri kompeten dan integritas. Kompeten itu yang ngomong kan pinter, yang paham sesuatu. Itu jadi adik-adik dari Madura dimanapun kalian sekarang berada, saya tahu di luar negeri juga kalian menjadi juara-juara, menjadi calon-calon pemimpin, bahkan di forum-forum internasional tentu saya ikut bangga. Gunakan networking yang baik, berjejaring yang baik. Berjejaring jangan hanya bersama orang Madura, tapi juga cari orang-orang lain yang punya pengalaman, mungkin yang punya idealisme yang sama. Itu akan menyambungkan antara kekuatan satu dan yang lain. Ya Pak, terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Semoga kita dikasih umur panjang, sehat, amin. Dan bisa ketemu lagi di Sekecil Asrang Cakus. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi di Sekecil Asrang Cakus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.